Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang di segmen Kupas Tuntas Kripto by Hendita. Oke teman-teman, kali ini gue mau bahas Bitcoin dan juga altcoin secara keseluruhan ya. Jadi kalau kita lihat memang kondisi market saat ini sedang berdarah-darah ya. Ya sebenarnya bukan saat ini ya, tepatnya bulan April ini bisa dibilang salah satu bulan yang penuh merah lah ya teman-teman yang kita alami, oke? Kalau kita lihat setiap hari ketika kita hold altcoin ataupun Bitcoin itu selalu merah, merah, merah ya. Terutama altcoin ya, karena gue juga ngerasain nih di mana altcoin yang baru ngepam dikit didam lagi, ngepam dikit didam lagi, dan bahkan turunnya itu cukup konsisten ya. Nah inilah saatnya kita diuji kesabarannya teman-teman, di mana kondisi market seperti inilah di mana kita bener-bener ingin keluar ya. Dan ketika kita keluar, jangan sampai ketika kita keluar harganya malah naik tinggi dan kita ketinggalan beli lagi di atas. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Dan juga ini bisa jadi pelajaran buat kita, buat kalau teman-teman yang all in, kalau misalnya sampai all in dan nggak bisa nyerok lagi di bawah, nah itu jadi pelajaran buat kita ya, bahwa akan selalu ada kesempatan yang datang di masa depan. Jadi jangan pernah all in. Oke, nah kita coba prediksi dulu harga kedepannya seperti apa. Jadi kalau kita lihat memang beberapa berita yang ada itu memang mengharapkan bahwa Bitcoin itu bisa mencapai 70.000. Tapi memang kenyataannya tidak seperti itu ya. Walaupun kemarin juga sempat ada Hong Kong ETF ya. Jadi market Asia juga sudah punya exchange trade fund-nya ya untuk Bitcoin, udah ditawar-tawarin. Tapi ternyata memang hasilnya tidak sebagus yang kita inginkan. Dan juga ini monthly candle baru aja close ya. Dan close-nya benar-benar di warna merah ya. Nah, pertanyaannya apakah harga Bitcoin akan turun lagi? Mengingat kalau kita lihat harga Bitcoin itu memang sekarang sedang sideways tapi cenderungnya ke bawah ya kalau teman-teman lihat nih. Tuh, cenderungnya ke bawah nih. Oke. Nah, bisa jadi memang dia setelah ini lanjut turun ke bawah seperti analisa yang kemarin ya. Kalau misalnya dia lanjut turun ke bawah ya level atau zona selanjutnya adalah di area 50 ribuan ya teman-teman. Dimana di sini adalah area yang banyak sekali orang mau beli. Oke. Dan ini juga adalah momen-momen atau misalnya tahanan yang paling kuatnya lah. Karena kalau misalnya 3 candle ini kan nggak ada tahanannya nih teman-teman. Ini bisa langsung jeblok ke bawah nih, karena orang-orang nggak ada yang nyiapin untuk beli di harga 55, 56 gitu. Mereka lebih fokus nyiapin di harga 55. Oke. Nah, apakah benar-benar tidak ada harapan? Nah, ya kalau kita sih semuanya berharap bahwa Bitcoin masih bisa naik lagi ya teman-teman, dimana setelah naik dia harganya naik lebih tinggi lagi ya. Ini harapan kita. Tapi kita nggak tahu nih. Tapi kalau misalnya kita lihat dari beberapa analisa yang ada, misalnya dari sepanjang sejarah di bulan Mei itu biasanya yang terjadi apa sih untuk Bitcoin? Memang kalau kita lihat yang terjadi kebanyakan itu di bulan Mei itu kebanyakan minus teman-teman sebenarnya ya, terutama di belakangan ini 2021 minus, 2022 minus, 2023 minus ya. Beda dibandingkan bulan April nih, baru kali ini aja minus lagi nih ya. Jadi dia kebanyakan sebenarnya hijau di bulan April. Nah, bulan Mei ini apakah benar-benar bisa menjadi bulan minus tambahan buat kita? Dan apakah kita bisa melewati badai tersebut? Nah, kita harus kuat ya teman-teman ya. Semoga aja gitu. Kalau turun pun nggak turun-turun dalam banget. Dan kalau misalnya kalau bisa harganya malah ngepam ya di bulan Mei ini. Karena memang masih panjang perjalanannya ya. Kita harus ngehold itu sampai Desember supaya bisa kelihatan hasilnya. Nah, kalau kita lihat juga nih teman-teman dari Fear and Greed-nya juga, ini sekarang udah masuk fase neutral ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya udah masuk fase neutral, ini sebenarnya udah bagus untuk akumulasi beli ya. Tapi apakah lebih baik all in? Oh, bisa saja dia masuk ke fase yang warna orange ataupun fase yang warna merah ya, dimana kita udah masuk ke fase fear. Oke, atau strong fear ya bisa jadi teman-teman. Kalau udah sampai fear sama strong fear, di saat itulah, di saat orang-orang takut, ya kita saatnya beli gitu. Tapi kalau jangan dibiasakan ketika fase greed atau ketika lagi bullish banget kita baru beli. Lalu ketika fear kita malah jual. Kalau itu kan jadi kayak beli mahal jual murah gitu. Kita harus biasain di mana kalau misalnya udah fase greed baru kita jual. Tapi kalau fasenya masih fear justru kita akumulasi terus. Jadi belilah di saat orang takut dan jualah di saat orang itu rakus pengen masuk. Ya karena memang itu adalah psikologi yang menurut gue paling berpengaruh dan biasanya menyebabkan banyak sekali orang loss. Oke.
Nah, jadi bulan Mei ini bisa dibilang menjadi bulan yang sangat-sangat menegangkan teman-teman, karena memang kecenderungannya itu Bitcoin turun, apalagi kalau kita lihat harganya ya seperti ini. Terus kalau udah nyangkut berarti harus jual ya kok. Nah, gue nggak pernah saranin untuk jual ya, karena balik lagi kita kan maunya berinvestasi, jual di harga mahal, bukan beli di harga mahal, jual di harga lebih murah ya. Tapi kan kita bisa tunggu lagi kok sampai harganya turun. Kalau udah turun kan kita bisa beli lagi di bawah, lebih untung dong. Teorinya begitu. Tapi kalau misalnya ternyata harganya malah naik, berarti kan kita pasti beli di atas dong untuk yang panik tadi. Soalnya baru turun dikit dijual, naik dikit pasti dibeli. Ya karena mikirnya, oh ini sudah saatnya Bitcoin ngepam nih, kayaknya bakalan naik nih. Nah, jangan sampai kepikirannya jadi seperti itu ya. Dan juga sama halnya dengan altcoin. Memang terutama untuk yang pegang altcoin pasti akan lebih berat ya, karena kan namanya juga itu aset high risk, dimana sekali turun aja sekarang kalau gua lihat rata-rata ya, kalau belinya di dekat-dekat all time high atau rata-rata itu udah turun sampai 30-50% teman-teman. Nah, apakah bisa bertahan? Ya semoga aja kita bisa bertahan ya teman-teman. Lebih baik kalau misalnya teman-teman pusing sama kripto ya teman-teman silahkan cari duit sebanyak-banyaknya ya untuk bisa serok lagi teman-teman di bawah. Karena balik lagi kalau misalnya harganya nanti ngepam, jangan sampai teman-teman malah beli di atas ya. Karena beli di harga murah inilah yang banyak orang-orang incar. Nah, itu dari sekilas pandangan gua untuk Bitcoin. Nah, tapi sebenarnya yang paling menentukan itu bukan masalah bulan Mei atau bulan April atau bulan Juni, tapi menurut gue yang paling menentukan itu adalah beberapa berita penting atau ekonomi Amerika Serikat ya, di mana minggu ini tuh adalah minggu yang cukup padat, yaitu ada FOMC yaitu suku bunga ya, lalu setelah itu ada non-farm employment change atau non-farm payroll ya. Jadi dua news ini yang akan dilaksanakan hari Kamis jam 1 pagi dan hari Jumat jam 7.30 malam, ini yang akan menjadi penentuan ya kalau menurut gua. Oke, kalau FOMC sebenarnya gini, kalau misalnya suku bunganya itu tetap ya, kemungkinan memang tetap ya, itu kan berarti si Jerome Powell masih menganggap bahwa ini hawkish. Kalau memang hawkish ya sepertinya ya seharusnya ya harga itu akan turun, kecenderungannya Bitcoin itu akan turun dan altcoin akan turun seharusnya, walaupun di saat pengumuman itu bisa saja terjadi tiba-tiba dinaikin. Kan kemarin-kemarin kayak gitu ya teman-teman. FOMC hawkish tetap aja harganya naik ya, udah gitu malah pelan-pelan turun koreksi gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya kita nggak ada yang tahu, tapi kalau gue lihat ya hari Kamis dan hari Jumat ini akan menjadi hari yang cukup volatile untuk Bitcoin ya. Bisa jadi ini akan menentukan arah Bitcoin. Entah volatilitasnya itu membuat si harganya itu malah begini teman-teman. Nah ya malah ngedrop sampai ke daerah 50k ya, which is ini sebenarnya yang paling kita nggak inginkan. Tapi kalau ini akan terjadi kita harus siap ya sekali lagi. Atau bisa jadi dia dinaikin lagi dan kita punya harapan. Ya walaupun bisa aja udah punya harapan diturunin lagi ya. Oke, jadi ini hati-hati nih teman-teman ya. Pikirin aja yang teman-teman bisa lakukan, yang teman-teman gak bisa lakukan seperti memastikan harganya pasti naik terus, dipantengin terus. Menurut gue percuma aja, lebih baik kita fokus untuk menambah uang untuk penyerok di bawah ya teman-teman. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman nggak kuat untuk nyerok lagi ya udah fokus kerja aja, tinggali 1,5 tahun, kita lihat 1,5 tahun lagi jadi seperti apa. Karena kalau kita lihat memang Bitcoin dan altcoin itu kalau teman-teman lihat ya, kalau kita tunggu aja nih, bayangin kalau misalnya kita belinya dulu di sini, kita hold ya, misalnya kita beli di berapa? Misalnya pas lagi koreksi nih, pas lagi tahun 2022 tanggal 19 kita beli di bawah sini, apa yang akan terjadi ya? Ya sebenarnya kalau kita tungguin sampai sekarang ya untung ya, tapi kalau misalnya waktu dulu kita nggak kuat nahannya di sini, terus turun lagi, terus ternyata dia naik lagi ke atas, kalau kita nggak kuat nahannya kan kita malah jadi rugi, malah beli di sini, jual di sini. Habis itu harganya malah ngepam ke atas kan. Nah ini yang kita nggak boleh sampai kelewatan. Jadikan aja apa yang sudah kita lakukan ini sebagai pelajaran. Dan sekali lagi silakan kalau mau pantau ya paling kita pantau level 60.000 ini ya. Ini dari tadi udah mau ditembus-tembus nih. Tadi udah 59 ribuan ya. Moga-moga nggak bener-bener turun sampai ke 50.000 ya. Karena ya udah pasti itu akan menjadi nightmare untuk dunia kripto ya. Dan akan menjadi surga untuk orang yang belum masuk kripto dan mau masukin uangnya ke kripto. Karena lagi murah-murahnya.
Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu saja analisa gua soal ini. Dan buat teman-teman yang memang mau dapat info update lebih lanjut soal kripto yang memang sekarang kita lagi bikin komunitas namanya Crypto Hack, silahkan teman-teman join karena di sini gua akan update analisa-analisa terbaru maupun video-video terbaru di sini gua akan update ya, yang pastinya bisa lebih cepat dari video YouTube. Oke, itu aja teman-teman yang bisa gue sampaikan dan silahkan joinnya di link deskripsi, ada Discord, ada Telegram, channel, dan grup. Ya, semuanya sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.